suatu saat buat ngasih izin aku gue nikah lagi. Lanjut, sekarang kita akan bahas masalah yang ketiga. Dan ini mungkin adalah masalah yang jarang orang berani tanya nih. Kenapa cewek-cewek sekarang tuh sangat sangat suka tersulut tensinya kalau ngomongin masalah poligami. poligami. Di media sosial tuh ngeri banget kalau udah masalah itu tuh. Hmm, Komentarnya lu. iya. Karena Apa mungkin pandangan kamu? kenapa orang-orang seperti itu? Karena mungkin fakta yang di lapangan yang mereka temui itu contoh-contoh yang mungkin kurang baik atau mungkin kurang ahsan atau mungkin kurang dalam pandangan mereka gitu loh. Mereka Hmm. menganggapnya itu ada kan beberapa contoh di sosmed itu dia yang berpoligami cuman nggak sembunyi-sembunyi gitulah, Iya. sembunyi-sembunyi dari istri pertama. Yo itu sebenarnya kita boleh aja menikah tanpa persetujuan istri pertama, cuman itu kan nggak baik, nggak ahsan. Itu kan nggak dicontohin sama Iya. Rasulullah juga. Harus dipersiapkan istri itu teman-teman ya. Nanti kalau si istri udah dipersiapkan cariin sendiri Widih, gitu. itu teman-teman ya. Cuman kan balik lagi emang suaminya udah siap. Wih, itu orang banyak ngebet doang, Heeh. kagak ada persiapan. Oh ini emang lagi Walhasil, menyiapkan. oh enggak, enggak tahu. Enggak, cuma kamu lebih takut mana? Aku mati atau aku menikah lagi? Matilah Berat, pertanyaannya sangat berat. dengan Tapi lantang ku jawab. Untuk sekarang gitu loh ya. teman-teman ya. Ya tuh nggak usah takut buat ngomong masalah menikah lagi. Oh, masalah ACC itu belakangan. Cuman ya Tapi itu. memang itu sih. Banyak apa ya? Banyak contoh-contoh Mm-mm. yang kurang smooth sih sebenarnya ya. Mm-mm. Kurang smooth dan to be honest kalau kita coba kembalikan kepada syariat pun kadang banyak yang dari itu tuh melalui jalan-jalan yang nggak sesuai dengan syariat lah. Mm-mm. Kan itu juga udah nggak baik kan. Mm-mm. Maka memang yang namanya persiapan tuh harus sedini mungkin ya. Selagi anak masih kecil ya. Tapi kenapa cewek-cewek sekarang sebenarnya menurut kamu dari apa ya, dari kalau kita ngeliat populasi wanita tuh makin banyak kan, dan Mm-mm. nggak usah jauh-jauh ya, dari circle kita ngaji aja, Mm-mm. di circle pengajian anak muda yang dulu pernah aku pegang, bukan pegang sih, dulu pernah aku jadi koordinator di situ. CV nikah dari cewek itu bisa 80%, Mm-mm. dan dari ikhwan tuh cuma 20%. 20% dicocokin pada nggak berani lagi, pada Mm-mm. pengecut semua. Nah, dan daripada itu ada case yang juga ini menjadi momok nih, nggak di Indonesia pun, Mm-mm. di luar negeri juga banyak nih, di tempat aku. Bapaknya ngaji, anaknya ngaji, punya anak cewek kan udah Mm-mm. ngaji, nikah sama cowok yang nggak ngaji, Nah gitu. akhirnya ngajinya berhenti. Nah, apa menurut pandangan kamu nih kalau ngeliat teman yang kayak gitu tuh? Mm-mm. Apa ya? Banyak juga itu juga kejadian di teman-teman di sini. Giliran yang laki-laki siap, dia malah mencari Oh, keluar gitu. adakah? Hmm, banyak dong. Waduh. Sebenarnya banyak. Kalau mencari keluar habis itu bisa dibawa ke Pengajian ngaji sama-sama gitu ya. ya it's okay gitu ya. Cuman itu sih. Itu juga sih pemahaman laki-laki juga kebanyakan standarnya itu bukan standar pakai standar keimanan gitu loh. Mereka Waduh. tuh ya emang laki itu kan eh, memandang fisik. Aku nggak menyalahkan hal itu karena emang itu sudah naluri. Apa tuh bahasanya? Ya Ya udah fitrahnya bawa laki-laki sih. fitrahnya laki-laki emang Heeh. seperti itu. Cuman eh, eh, batasan-batasannya itu loh, misalkan Heeh. kalau sudah si ceweknya sudah ngaji, Ya. sudah memenuhi syarat-syarat wajib, harusnya ya oke-oke Oh. aja. Cuman mereka masih memandang umur lah, memandang eh,
itu cantik Iya, paras ya, it's okay, nggak apa-apa kalau soal paras itu. Tapi kan si cewek juga berhak menentukan paras pilihannya. juga. Iya, iya. Pikiran kayak gitu sih, masih standarnya tuh masih standar-standar Ya, seperti yang itu. bukan fundamental dari Mm-mm. pernikahan itu ya. Mm-mm. Misalkan kalau si pasangannya tuh sama-sama ngaji, harusnya it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Seharusnya ya, cuma ya Harusnya, cuman ya kayak gitu sih kalau bahasa problematikanya. kalau bahasa teman aku di kampus dulu ini nggak bikin malu kalau dibawa kondangan. Gitu mas, Ya, standarnya mas, standar-standar. ya. Tapi ya sekali lagi kayak balik sih kayak kayak kamu tuh nikah buat apa sih? Ya kan, kalau nyari Mm-mm. pasangan yang perfect kayaknya nggak bakal ada sih. Nggak bakal nemu. Nggak bakal ketemu ya. Lebih baik jadi perfect bareng-bareng. Bener. Meskipun itu adalah sebuah keniscayaan ya teman-teman ya. Bener. Nah itu mungkin problemnya banyak ya, yang cowoknya sedikit, ceweknya banyak. Hmm. Itu belum terselesaikan. Apakah harus satu Tapi orang, itu kayak kayak, empat kayak, orang? kayak tanda kiamat nggak sih gitu? Iya memang benar. Kalau di taklim sendiri itu kan juga perempuan itu banyak Mendominasi ya banget. perempuan Nah, ya. dan laki-laki itu cuma sedikit. Jadi nggak tahu laki-lakinya pada kemana. Apakah sibuk bekerja ataukah nggak ada di circle itu? Mungkin banyak, cuman ada di circle lain gitu loh. Nggak Belum belum banyak ketemu. belum banyak laki-laki yang apa ya, menyibukkan diri di, sebenarnya belum banyak sih orang-orang di luar sana, mungkin banyak cuman belum masuk aja ke circle-circle di sini di kita, Oh, iya. bisa kan. Mungkin mungkin punya mungkin dia mungkin mereka punya circle sendiri sih mungkin ya. Mm-mm. Dan sebenarnya sih ya kalau kita sedikit kendorin nih, Mm-mm. kalau sedikit dikendorin mungkin ketika ketemu yang lain tapi masih ngaji di tempat lain ya masih oke lah. Mm-mm. Cuma ibarat tuh kalau sampai Keluar. benar-benar berhenti dakwah sih, Mm-mm. berhenti dakwah dan ada nggak sih nemuin yang sampai benar-benar di fase buka kerudung malah sampai yang dan benar-benar jauh. Mm-mm. Adanya yang aku temuin di pertemanan tuh belum nikah sih. Oh, Kalau udah nikah ngilang. waduh. Kayak aku. Ya mungkin memang nyari ini sih, nyari circle yang baru kan memang lu nggak selamanya ada di anak muda sih. Iya benar. Nyari kesibukan di tempat lain. Naiklah, naik, naik, Iya, naik. naik level, naik Naik level. level. It's okay, it's okay. Oke. Jadi apakah ada peluang lu bakal ngasih izin ke gua? Wih, kok langsung jadi lu gue? Ini nih, teman-teman yang lihat nih, kita akan tanya langsung depan istri saya ya. Aduh. Kenapa? Mic-nya mati nggak? Colet. Enggak, tak mati. Apakah ada peluang menurut kamu suatu saat buat ngasih izin gue, izin aku gue. nikah lagi? Gimana menurut kamu? Gentle tuh kayak gini bro, nggak cuma ngomong doang, langsung di depan istri itu. Gimana ya? Aku nggak menolak tentang syariat itu. Syariat itu kan hadir awalnya itu kan bukan untuk menambah ya, Iya, untuk membatasi malah membatasi ya. malahan. Iya, Cuman orang-orang taunya itu tuh penambahan ya. gitu. Kalau di aku sendiri aku nggak ada orang sampai nggak suka banget, Ah, suka banget. Aku bukan orang yang seperti itu. oh, Aku masih iya. ya udah itu syariat Allah gitu. Mm-mm. Cuman eh, kalau ada sesuatu hal yang di aku menurut kamu itu tuh apa ya? Aku bingung merangkai kata. Nggak usah dirangkai, langsung aja dikeluarkan. Aku nggak pernah memikirkan hal itu. Makiannya. Enggak lah. Kalau dirasa nanti kedepannya ada sesuatu hal yang menurut kamu apa ya? Ada potensi buat dakwah di sana. Wih, kalau kamu Besar sekali omongan Anda. janda kaya, dia berdakwah, Waduh. dia Punya pondok. udah tua tapi biasanya kayak gitu. Kalau kamu mau ya bukannya mencari seseorang yang lebih
muda, lebih kinyis lagi bahasanya. Kinyis. Ya itu sih. Ya mungkin kalau ada Maslahatnya ya. kemaslahatan yang lebih besar. Wih. Kayak si Ustadz, Siapa? boleh sebut merek, Siapa emang? Ustadz Hanan. Oh, Sanan istri 2. Banyak Wih. yang tahu. Mungkin ada yang tahu itu juga pendukung. Yang kontra juga bakalan ini banyak. ya. Cuman ternyata istri beliau itu Masya Allah, istri kedua itu lebih tua dan beliau itu mempunyai yayasan, apa ya sebutannya Ya, ya ya yayasan itulah. seperti itu. Dia kontribusinya di dakwah itu Masya Allah, di kemanusiaan kan beliau kan itu. Oke, I see. Berarti memang ada masalah dakwah kalau di situ ya di beliau, dari sosok beliau ya. Gitu, bukan masalah Salah apa? nafsu Kinyis-kinyis. semata gitu atau gimana. Tapi sebenarnya ya aku tuh dulu tuh ada pikiran kayak gini ya. Enggak, ini bukan kepikiran. Ya biasalah kan namanya anak muda kalau suka brainstorming ide, campaign buat membuat dakwah tuh kan macam-macam kan. Aku tuh ngeliat tuh ada peluangnya loh, ada figur muda yang bisa memberi contoh baik untuk punya istri 2. Aduh. Salah enggak gambaran doang ya. Itu tuh kayaknya masih jarang tuh. Kebanyakan orang tuh nikah lagi tuh dia tuh udah punya uang banyak, ya kan, udah mapan dan sebagainya, itu pun udah tua dan nggak mulus lagi. Ya, nah itu pikiran liarku ya, itu at least jadi sosok itu, tapi dalam artian bukan ketika kita udah mapan, pas masih sulit. Jadi ya nggak ada kecemburuan ketika wah ini udah datang pas udah mapan. Nah, menurut aku nggak fair kayak gitu. Jadi kalau memang ada ya sekarang aja teman-teman. Enggak. Sebenarnya gini, aku juga pernah bahas itu sama beberapa temenku. Wih, Yang berat itu bukan jadi istri pertama loh. apa tuh? Itu bebannya itu jadi istri kedua. Karena Oh, dia tuh bakal iya, ya. mendapat Wajah sanksi sosial dari Nah itu yang lingkungan. Itu sebenarnya emang ada orang yang mau jadi istri kedua, itu kan nggak Iya. semua orang juga mau gitu. Karena pasti si istri pertama Iya itu sih, kayak bener ya. kasihan gitu-gitu, tapi sedangkan istri kedua langsung kamu ya gini Oh, I gini. see. Gitu. Iya. Itu bebannya semakin berat Oh, berarti gitu. ya itu. Apalagi kalau kemarin yang lagi rame tuh itu simpanan yes, ani no, Simpan yes. ngakak kocak, itu ngakak kocak. Oh, bilang gitu. Cuma kembali ya, ada satu cerita yang mungkin teman-teman mungkin jarang tahu nih ya, sosok the real Raja Jawa ya, yang asli. Kalau teman-teman tahu, Raja Mataram Islam ketiga berarti ya. Yang pertama kan Panembahan Senopati, yang kedua Panembahan Hanyokrawati atau Panembahan Kerapia Seda. Yang ketiga adalah Panembahan Agung Hanyokrokusumo. Wes. Aku udah kelihatan pinter belum? Habis nonton pasti sama kata-katanya kayak yang ditonton. Enggak. Sultan Agung ya, Raja Jawa yang paling besar pengaruh influence di kala itu. Dari beliau tuh ya sebagai raja Jawa yang punya tahta jabatan paling besar, itu juga punya istri 2 loh. Selir nggak punya, ya. Setelah itu kan pada punya banyak selir kan, raja Jawa setelah itu kan. Kecuali sekarang nih, kalau sekarang yang Sultan Hamengkubuwono yang sekarang kan dia nggak ini kan, cuma punya istri 1 kan itu. Nah, sosok Sultan Agung yang keren kayak gitu aja dia punya istri 2. Antum punya apa? Kok berani gitu? Ya, itu sudah intermezzo aja sih. Jadi memang kayak gitu sih ya. Ngomongin masalah poligami tuh kadang yang bikin orang semakin kesel tuh ya itu ya. Belum apa ya? Berawal dari jalan yang kurang baik. Iya. Berawal dari sebuah kebohongan, menutupi ya. Apalagi kalau sudah bawa kan di surat apa ya, Al-Baqarah, Ali Imran ya, yang mengatakan zujina linnas syahawat minan nisa. Zujina linnas, Allah sudah menghiasi yang manusia tuh dengan nisa. Itu yang dibawa. Enggak kayak gitu. Baik, istri aku paling tahu tentang aku sih. Aku tuh orang yang nggak mau repot. Tapi kalau dia yang maksa aku ya aku mau gimana lagi? Aduh, aku nggak bisa nolak. Jangan deh, yang muda aja. Aku nggak mau yang tua. Yang muda warisannya banyak. Iya, punya pondok gitu kan, berapa jadi kiai langsung kan.
Tapi itu ya, memang mungkin banyak yang belum bisa ngasih role yang bagus ya. Ya, cuma itu bukan jadi alasan buat kita membenci yang namanya syariat ya. Ini akan kembali ke apa ya? Pemahaman sih, kayak dalam artian saking nggak sukanya sama poligami ya, jadi sampai beranggapan pokoknya kalau ada orang yang poligami sekarang tuh ya itu pasti negatif negatif negatif. Nggak kayak gitu juga teman-teman ya, karena memang ini syariat ya, kita nggak boleh ngebenci. Kalaupun kamu belum mampu ya udah, Ya masih udah, masih banyak syariat yang lain yang bisa yang belum dikerjakan dijalankan. ya. Akhir yang aku pengen tanyain, orang kadang sekarang takut menikah karena ini, karena tuntutan yang besar, mahar sekian, nikahan harus mewah. Coba spill dong, apa sih mahar pernikahan kita dan sesimpel apa kita menikah ya? Kita dulu menikah itu dadakan ya. Accidentally ya. Iya. Karena waktu itu tuh rencananya cuma nazar dan Bukan dia nazar dong. Khitbah. oh khidbah khidbah. Oh ya salah. Nazarnya salah. udah ditaruh. Oh ya nazarnya udah. Ya. Kita cuma mau khidbah. Terus habis itu dia maghribnya, kita tuh isya tuh mau acara, maghribnya dia baru ngabarin kalau mau sekalian Akad. akad. Akad Karena agama. disuruh oleh ustadz. Ustadz Disarankan, Ridwan, disarankan karena untuk mengurus ini itu biar lebih gampang. Lebih mudah. Karena kita bisa pergi kemana-mana berdua gitu. Itu teman-teman. Terus, maharnya juga dadaan. Iya. Sampai dikasih yang kurang itu yang receh itu sama Umu Mahir. Iya. Dikasih berapa itu? Karena waktu itu mintanya juga dadakan kan. Hah? Wah, dia harus ke ATM dulu buat ambil uang. Mana yang receh kan nggak ada. Masa pinjem aku. Habis itu dikasih pinjem lah sama Umu Mahir. Itu banget sih kayak Oke ya. Jadi nikah itu nggak mesti harus apa ya, harus mewah ya teman-teman itu ya. gengsi Kalau kan. kalaupun kamu pengen yang paling simpel ya cara kita tadi ya, kita udah akad dulu sih. Jadi memang itu niatnya kita pengen memang khidbah doang. Cuma ya Ustadz kita menyarankan untuk gimana kalau apa ya, nikah siri atau akad agama dulu biar nanti nextnya Gampang. enak buat ngurus. Ya, alhamdulillah ternyata orang tua mertua saya tidak menyulitkan, support ya. Jadi ya alhamdulillah dimudahkan aja. Nggak minta yang macam-macam juga ya. Dan pernikahan kita juga sederhana ya. Banyak dibantu sama Satomi ya, di Jagelonya tuh udah Iya. dikasih Karena murah, kita dikasih juga diskon. waktu COVID itu masih COVID. COVID kita nggak boleh ngundang banyak-banyak. Kita ada tempat yang kita tahu siapa yang punya. Ya udah, Ya Satomi itu bantu kita banyak banget ya. kita di Itu situ. udah Simple udah murah didiskonin ya. Iya, Udah bener simpel, kita tetap menjaga apa namanya? syariatnya. Apa namanya? Tamu. batasan ikhtilat dan sebagainya, kita coba jaga itu. Dan banyak dari sekarang yang karena fokus di situ, pernikahan mewah, kemudian harus pengen ada Indo sebagainya ngundang. Jadi ternyata bukannya untung malah jadi banyak utang deh Bener. istilahnya. Jadi kayak menjadi beban gitu loh. Padahal Esensi dari nikah itu cuman, kan bukan itu ya. nggak cuman kehidupan itu kan nggak cuman waktu resepsi doang. Yaps. Kita masih ada kehidupan Ya. selanjutnya. Dan kalau kamu tahu ya, di Australia kan negara sekuler ya. At least namanya nikah itisol tuh nggak mungkin ada kan. Invisol ya. Invisol. Invisol tuh kan sulit kan. Cuma ini keren banget, guru aku di Australia itu bisa nge-manage nikahan anaknya itu jadi bener-bener terpisah antara cowok dan cewek ya. Dijaga interaksinya. Dan alhamdulillah sekarang tuh jadi kayak tren yang itu udah bukan hal yang aneh lagi itu. Dan itu juga apa ya? Ya harusnya kalau di Australia aja bisa bikin kayak gitu, apalagi di Indonesia yang ini kenapa sih harus susah-susah ngikutin adat kan? Apalagi sekarang tuh malahan sorry potong. Sekarang tuh standarnya makin tinggi gitu loh. Standing party lah atau Waduh. apa udah. Sudah makannya campur, pakai berdiri, nggak ada kursinya. Cie, capek belum, mending duduk aja. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi nikah jangan karena gengsi, sekali lagi ya. Ingat esensi dari nikah itu adalah kehidupan setelah itu yang bakal lebih sulit. Iya. Oke, thank you ya, thank you. Siap. Buat teman-teman yang udah nonton, thanks banget. Jangan lupa support dan juga follow ya akun ini, obrolan dewasa, share. Dan insya Allah kita akan lanjut
Ketemu lagi di episode-episode setelahnya. See you. Salim dulu. Iya.